Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini pabrik dan gedung sarana prasarana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Itulah cuplikan saat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, meresmikan pabrik mobil SMK yang ada di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2019. Mungkin banyak yang penasaran seperti apa kondisi pabrik SMK saat ini di tahun 2025. Apakah produksinya masih berjalan normal? Ataukah sebaliknya? Buat tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai habis. Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sahabat semuanya selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, rezekinya lancar, dan semoga segala urusan kita dimudahkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan video kali ini posisi saya hari ini lagi ada di Bandara Adi Sumarmo Solo ya. Anda bisa lihat sendiri di kiri kanan, ini adalah area bandara ya, dimana pada kesempatan video kali ini saya mau ajak Anda melihat ya kondisi pabrik mobil yang cukup fenomenal saat itu ya, saat diresmikan pada September 2019 oleh Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, di mana saat itu Pak Jokowi meresmikan pabrik mobil SMK ya. Mobil yang sangat terkenal ya, bahkan masih sangat terkenal hingga saat ini, meskipun populasi di jalanannya bisa dibilang agak sulit ditemukan ya. Untuk diketahui saja, lokasi pabrik SMK ini berada di Jalan SMK ya. Jadi nama jalannya adalah SMK juga, nama jalan yang sama dengan lokasi pabriknya. Lokasi pabrik ini berada sekitar 15 menit perjalanan dari Bandara Adi Sumarmo yang masuk Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Artinya Bandara Adi Sumarmo ini sebenarnya tidak masuk kota Solo, tapi masuk daerah pinggiran ya, yang dimana Ngemplak ini adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Untuk pabrik SMK sendiri ya, itu berada di Jalan SMK, masuk desa Demangan ya, kalau nggak salah nama desanya, itu masuknya Kecamatan Sambi, masih di Kabupaten Boyolali. Oke, langsung kita melakukan perjalanan menuju ke lokasi pabrik SMK yang ada di Demangan ya, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Mungkin para sahabat penasaran ya, seperti apa kondisi saat ini, update-nya pabrik mobil SMK. Apakah masih terus memproduksi mobil, ataukah sementara berhenti, ataukah apa ya? Mari kita nanti ya, mari kita akan lihat ya seperti apa kondisi pabriknya saat ini ya. Memang harus diakui SMK ini adalah mobil yang sangat fenomenal ya. Banyak orang yang menyebutnya kendaraan politik ya, karena memang harus diakui mobil SMK ini adalah salah satu yang mempopulerkan Pak Jokowi ya, terutama saat Pilpres 2014 silam ya, dimana saat itu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian memperkenalkan mobil SMK yang kemudian mendongkrak popularitas beliau, sehingga kemudian beliau maju sebagai Gubernur DKI Jakarta dan terpilih ya, dimana saat itu setelah jadi Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi tidak menjabat selama 5 tahun penuh ya, sekitar hanya 2 tahunan saja. Kemudian beliau maju sebagai Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia ya, saat itu melawan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya memang demikian ya politik ya, dulu lawan sekarang menjadi kawan ya. Sebaliknya dalam politik juga, yang dulunya adalah
kawan bisa jadi menjadi lawan ya. Nah, saat Pilpres itu tahun 2014 ya, di mana Pak Jokowi saat itu popularitasnya juga sangat tinggi ya, angka elektabilitasnya sangat tinggi ya. Salah satunya ya, selain aksi-aksi belusukan maupun kinerja beliau yang dianggap memang cukup bagus saat memimpin DKI Jakarta, juga saat itu namanya ikut terdongkrak ya karena ya mobil SMK tadi. Nah, lokasi mobil SMK ini ada di ini ya, Demangan ya, daerah yang bisa dibilang kalau menurut saya agak desa ya, agak pelosok desa. Ya seperti ini ya jalannya ya, jalanan desa pada umumnya, masuk di Kabupaten Boyolali. Biasanya kalau industri ya, apalagi industri skala besar, mobil maupun otomotif ya, spare part otomotif biasanya berada di jalan yang cukup besar, atau biasanya di kawasan industri, atau biasanya dekat jalan tol ya. Kalau ini agak masuk ke pedesaan ya. Saya kurang tahu pertimbangannya ya. PT Kreasi Manufacturing Kreasi ya, itu produsen yang memproduksi mobil SMK. Kenapa memilih menempatkan fasilitas produksinya di desa Demangan ya, yang bisa dibilang agak pelosok ya. Jalanannya pun sebenarnya kurang bagus ya kalau untuk kendaraan-kendaraan kontainer ya. Oke ya, Anda bisa lihat ya sendiri di kiri kanan banyak persawahan ya. Ini memang suasananya pedesaan, jadi ini jalan alternatif dari Bandara Adi Sumarmo menuju ke arah Boyolali ya, Boyolali kota juga bisa, atau bisa menuju ke arah Kecamatan Simo ataupun ke arah Kecamatan Nogosari ya. Nah, ini jalannya seperti ini ya. Jalannya cukup mulus ya untuk ukuran jalanan di pedesaan ya. Nah, ini jalan ini dulunya sebelum ada pabrik SMK, jalan raya ini dikenal dengan Jalan Mangu Sambi ya. Tapi kemudian setelah diresmikannya pabrik SMK oleh Pak Jokowi pada September 2019, otomatis nama jalan ini berubah nama menjadi Jalan SMK. Kenapa disebut dengan Jalan Mangu Sambi? Karena tadi setelah bandara kita tadi ada pasar ya, itu disebutnya dengan Pasar Mangu Ngemplak Boyolali. Nah, sementara nanti ini ujungnya ke arah perempatan ya, nanti ketemu perempatan ada pasar, nah itu disebutnya dengan Pasar Sambi. Sambi ini juga salah satu kecamatan yang ada di Boyolali ya. Suasananya benar-benar pedesaan ya, dan hawanya juga sejuk sekali. Harga tanah di sini masih murah ya, di jalan raya ini masih dapat ya 1 jutaan ya per meternya. Apalagi kalau masuk ke dalam, wah harganya lebih murah lagi ya, sekitar 500 ribuan masih dapat ya. Jalan SMK ya. Nah, untuk diketahui saja, SMK ini, pabrik SMK ini dikelola oleh PT ya, PT tersendiri, yakni PT Solo Manufaktur Kreasi, dan ini investornya adalah seorang pengusaha. Saya kurang tahu ya siapa pengusahanya, tapi memang ini tidak berkaitan dengan Pak Jokowi ya. Artinya Pak Jokowi di sini tidak punya saham di perusahaan ini. Nah, PT Solo Manufaktur Kreasi ya. Pabrik SMK ini ada di Kecamatan Sambi masuknya ya, dengan luas pabrik sekitar 12.500 meter persegi. Ukurannya relatif kecil ya untuk ukuran pabrik mobil ya. Oke, kita jalan terus. Anda bisa lihat ya, suasananya pedesaan ya. Boyolali ini cocok ya dijadikan sebagai kota pensiun ya bagi Anda ya yang hendak pensiun. Boyolali ini salah satu kota yang menurut saya sangat direkomendasikan ya untuk pensiun maupun ini ya, tren apa itu namanya ya, tren slow living ya, artinya kita hidup lebih nyantai ya, dimana harga makanan di sini juga relatif masih sangat murah. Nah, ini rame ya, jadi Boyolali cukup rame ya, dan deket ya kemana-mana ya. Dari sini Sambi ke arah kota Boyolali relatif dekat ya. Kemudian ke arah kota Solo pun relatif tidak jauh ya, sekitar 15 menitan saja ya berkendara dengan motor ataupun mobil. Jalanannya juga tidak mengalami kemacetan ya. Seperti ini ya, mulus, halus ya. Memang ada beberapa bagian yang rusak ya seperti ini. Tapi relatif jalan Sambi ke arah Mangu ini relatif cukup bagus ya, dengan campuran aspal maupun
coran beton ya. Nah, kita semakin mendekati lokasi pabrik SMK ya, yang ada di Demangan ya. Buat yang belum tahu, fasilitas pabrik yang ada di Demangan milik PT Solo Manufacturing Kreasi ini cukup lengkap ya. Ada ruang pamer atau buat semacam dealer ya, semacam dealer. Kemudian ada tempat untuk pengecatan, untuk perakitan kendaraan, perakitan mesin, dan pengetasan mesin ya. Nah, itu sebelah kanan ya, tadi saya lihatkan ya, itu sudah kelihatan pabriknya dari jauh ya, cukup besar ya untuk ukuran pabrik yang ada di sini ya, daerah pedesaan. Dan apa ya, fasilitasnya cukup banyak ya, sampai fasilitas inspeksi ya. Jadi kalau Anda datang ke sini bisa membeli ya, karena di situ selain sebagai pabrik dan itu juga sebagai dealer ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa pabriknya dari depan ya. Untuk diketahui saja, ini saya nggak masuk ya karena pasti diusir ya oleh security. Nah, itu ya pabrik SMK ini. Wah, itu ya yang bercat merah di atasnya. Nah, itu dealernya ya, sementara yang di sampingnya itu pabriknya. Nah, itu saya perlambat ya, itu ada tulisannya PT Solo Manufacturing Kreasi. Nah, ini ya. Wah, tapi ternyata gerbangnya ditutup ya. Ini saya datang hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 ya. Saya nggak tahu ya kenapa tutup ya. Oke, saya lurus dulu ya, nanti saya putar balik supaya sahabat bisa lebih melihat secara seksama ya. Oke, saya berhenti di sini dan saya putar balik ya. Oke ya, saya putar balik supaya kita bisa lihat lebih teliti ya. Itu sebenarnya buka atau tutup ya? Sebenarnya saya sendiri agak heran ya. Itu pabrik dan dealer ya, ada dealernya. Harusnya kalau hari kerja ya, harusnya buka ya. Ibaratnya kalau kota orang marketing bahasanya ini nih ya, jualan apa enggak gitu. Nah, kita lihat ya, kenapa gerbangnya ditutup ya, dibuka sebagian saja. Apakah memang tidak mau pembelinya mampir atau gimana ya? Mungkin sahabat punya opini tersendiri ya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tadi kita lihat ada beberapa tadi mobil ya yang dipamerkan ya, cuman tadi dealernya ditutup ya. Nah, di sini memang pabriknya ya begitu ya. Oke. Nah, kita amati dari sini ya pabriknya, apakah ada aktivitas normal ataukah seperti apa ya. Nah, ini saya ambil tempat berbeda ya, saya pindah, saya amati dari pekarangan ya, apa ini ya, lahan kosong yang ada di samping pabrik ya. Kebetulan pabriknya lokasi tanahnya itu lebih rendah daripada tanah yang ada di sebelahnya. Nah, ini kalau nggak salah biasanya buat dipakai warga setempat untuk mainan apa itu, balapan burung ya, ataupun ini kalau nggak salah ini buat anak-anak ini main bola ya. Oke, kita lihat dari belakang ya, apakah aktivitasnya masih sama kayak dulu saat Pak Jokowi meresmikan pabrik SMK ini. Lihat ya, tidak ada ya, tidak ada aktivitas ya kalau dari belakang ya. Mungkin di dalam ada ya. Oke, kita lihat dari belakang ya. Ya, seperti ini kondisinya, apa adanya ya. Ini hari Rabu ya, weekend ya. Tidak ada tampak orang ya. Oh, itu ada, itu lagi kayaknya lagi ngecat ya, paving ya. Oke, supaya lebih jelas lagi saya coba terbangkan drone ya, tapi tidak melewati batas pagar dari pabrik ya. Masih dari area luar aja. Kita menerbangkan drone untuk melihat lebih jelas lagi aktivitas dari PT Solo Manufacturing Kreasi. Saya kelihatan ya, aktivitasnya seperti ini ya. PT Solo Manufacturing Kreasi ya. Jadi ada kendaraan yang diproduksi di pabrik ini yang ada di Boyolali. Yakni kalau nggak salah ada dua mobil ya SMK, yakni Bima 12 dan Bima 13 ya. Itu kendaraan model pickup ya.
1213 apa itu ya? Itu sebutan untuk cc ya. Silakan koreksi kalau saya salah. Tadi ada 2 produksi ya. Harganya untuk kedua produksi itu dibanderol harganya 110 jutaan ya, sampai 130 jutaan. Harganya relatif murah ya kalau saya bandingkan dengan misalnya Suzuki Carry, itu harga paling murahnya sekitar 180 juta. Sementara kalau Grand Max itu Daihatsu ya, punya Daihatsu itu sekitar 160-an sampai 170-an juta ya, lebih murah daripada Carry milik Suzuki. Artinya dibandingkan dengan mobil Carry Suzuki maupun Grand Max-nya Daihatsu, mobil SMK ini harganya selisihnya jauh lebih murah ya. Bayangkan ya, dari Grand Max aja Daihatsu paling murah itu sekitar 170 juta. Sementara SMK dibanderol sekitar 110-an sampai 100 berapa juta ya. Artinya ada selisih 30-an 40-an juta ya. Nah, tapi ya namanya mobil itu saingan berat ya. Tidak hanya fokus jualan saja, tapi juga fokus after sales ya. Artinya suku cadangnya gimana, perbaikannya gimana. Kalau industri otomotif tidak dilengkapi dengan after sales ya, biasanya agak susah jualannya. Nah, ini seperti ini ya kondisi pabrik SMK dari udara ya. Ini saya pakai drone. Oke ya, sekian video dari saya. Semoga bisa menghibur. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, tapi bisa membantu channel ini agar bisa terus berkembang. Oke, mau liput tempat mana lagi yang menarik, Anda bisa usulkan ya. Tuliskan di kolom komentar.